ketika melamar calon istri pada waktu itu ya, saya juga ditanya oleh calon mertua pada waktu itu, kamu masih kuliah, anakku masih kuliah, bagaimana nanti kamu menghidupi anakku? Kata ayah mertua, dan itu pertanyaan standar gitu. Semua orang tua akan bertanya hal yang sama, maka saya sudah punya jawabannya karena pertanyaan yang mudah ditebak gitu ya, sehingga bisa dibuat jawabannya dari awal gitu. Saya bilang bahwa saya menulis dan saya insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga itu. Jadi akhirnya diizinkan menikah, dan betul-betul setelah menikah itu saya nggak lagi menerima kiriman ya, baik dari orang tua maupun dari mertua, semuanya saya hidupi dari tulis menulis itu. Begitu Mbak Puspita, level 1 di Jogja. Saya kasih waktu lagi 2 pekan. Kalau dalam 2 pekan itu ternyata nggak dimuat, akan saya tarik naskah saya, ada pernyataan seperti itu, nanti saya kirimkan ke koran lokal level 2. Nah gitu. Dan begitu seterusnya sampai dimuat. Jadi saya kalau ngajari menulis teman-teman yang pengen nulis artikel untuk dimuat di koran itu ya, berprinsiplah tidak ada naskah Anda yang tidak dimuat. Nah kalau zaman sekarang gampang itu, zaman sekarang itu gampang banget. Kenapa? Karena kita punya media sendiri. Begitu kemudian kita nggak dimuat di koran, di majalah nggak dimuat ya, lokal nggak dimuat, regional nggak dimuat, udah diposting aja di blog kita sendiri ya, pasti dimuat kan. Nah jadi kalau zaman sekarang lebih mudah. Zaman dulu kita belum punya blog, zaman dulu belum ada medsos, zaman dulu belum ada internet. Jadi prinsip saya adalah setiap naskah saya yang sudah saya tulis dan saya tujukan untuk dimuat, harus dimuat, tidak boleh tidak dimuat. Makanya tadi saya cerita itu, entah dimuatnya di level keberapa, pasti dimuat. Karena kalau nggak dimuat di level ini, saya turunkan lagi di bawahnya. Nggak dimuat di level itu, saya turunkan lagi sampai dimuat, dan mesti dimuat. Mesti dimuat. Artinya tadi yang saya bilang saya nggak punya pengalaman ditolak itu artinya bahwa ada naskah yang tidak dimuat gitu ya. Setiap naskah saya mesti dimuat. Ya mungkin ditolak di koran nasional, tapi dimuat di koran regional dan seterusnya begitu. Begitu Mbak Novita. Sudah berapa momen dalam hidup ini yang aku lewati tanpa aku maknai. Ketika antusias pada hal baru, terpuruk karena kehilangan, bahagia atas pencapaian, dan segala pengalaman luar biasa. Gimana sampai kamu? Satu cara agar kita selalu aku bisa merefleksikan apa yang aku rasakan dan mendefinisikan apa yang aku inginkan. Pikiranku bisa tetap sadar sekaligus berkelana dengan Iya. Kriawan, aku akan terus dimanapun bersama kamera Pustaka. Penerbit ini yang selalu siap membantu melahirkan buku-buku berkualitas. Oke, teman-teman, berhubung udah 3:30, langsung kami mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelum dimulai, saya ingatkan sekali lagi untuk di-off-kan audionya. Boleh di-off-kan dulu audionya. Videonya tetap di-on kan, dinyalakan biar kita sama-sama semangat ya. Biar sama-sama semangat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Omera People yang sudah bergabung dalam acara Temu Maya bersama Pak Cahyadi dengan Pak Cah. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal, ya. Di antaranya adalah
mengenal profil Kak Cahyadi, kemudian ada awal mula menjadi penulis bertema psikologi keluarga, perjalanan dan pengalaman yang dilalui selama menjadi penulis dan konselor keluarga. Mohon maaf, ini teman-teman ada yang belum di-on-kan ya audionya? Oh ya, di-off-kan, mohon maaf. Ada yang belum di-off-kan? Tolong Mbak Admin. Harus ya. Oke, baik. Kebetulan pada sore hari ini setelah hadir bersama kami Pak Cahyadi, Pak Karyawan. Pak Cahyadi, boleh dinyalakan audionya? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Cahyadi. Mbak Novita, saya minta izin sebentar aja ya. Saya ini lagi dalam mobil. Saya mau berhenti dulu nyari tempat ya Mbak ya. Oh baik Pak, baik. Oke, nanti silakan dimulai dulu. Nanti sebentar lagi saya gabung ya. Oke. Nah, sambil nunggu Pak Cahyadi, boleh ini coba di drop di kolom chat. Di drop dari kolom chat. Ini dari mana aja coba? Dari mana aja? Oh, Ciputat jauh banget. Ciputat tuh mana ya? Maksudnya apa? Ciputat tuh maksudnya mana? Jakarta? Selatan, Mbak. Oh iya. Ada yang dari Depok, ada yang dari Purwokerto. Kamu ingin menerbitkan buku secara indie? Pasti pengen dong, buku yang kalian terbitkan berkualitas dan tidak kalah dengan buku-buku terbitan lain. Di Omera, naskah kalian akan melewati proses editing, tidak seperti kebanyakan penerbit indie yang lain yang melewatkan proses tersebut. Yuk terbitkan melalui Omera Pustaka, desain covernya keren, tata letaknya rapi, elegan, dan enak dibaca. Hasil cetak, jilid, dan finishing di Omera Pustaka dijamin oke. Buat buku indimu berkualitas bersama Omera Pustaka. Sudah berapa momen dalam hidup ini yang aku lewati tanpa kumaknai. Ketika antusias pada hal baru, terpuruk karena kehilangan, bahagia atas pencapaian, dan segala pengalaman luar biasa. Bagiku, menulis bisa jadi salah satu cara agar hidup terasa lebih bermakna. Ketika menulis, aku bisa merefleksikan apa yang aku rasakan dan mendefinisikan apa yang aku inginkan. Pikiranku bisa tetap sadar sekaligus berkelana dengan imajinasi. Aku akan menulis kapanpun, dimanapun, bersama Omera Pustaka, penerbit buku indie yang selalu siap membantuku melahirkan buku-buku berkualitas. Selamat datang Pak Chan, selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mbak Novita. Bersedia mengisi webinar bersama Omera Pustaka. Ini sebenarnya saya juga ini baru ini ya, saya baru baca Cahyadi. Mungkin teman-teman juga yang lain baru kali ini ada yang baru ikut webinar bersama Pak Chan. Sebenarnya pemulai kali ini teman-teman ingin mendengar pengalaman Bapak selama menjadi penulis, menjadi peserta konsultan. Sebelumnya untuk teman-teman semua, mungkin beberapa ada yang sudah mengenal Pak Chan, mungkin Bapak ada yang baru bertemu. Ini sedikit akan saya jelaskan singkat dari Pak Cahyadi Takanwana, orang disebut dari konselor keluarga, pendidikan itu ada di Fakultas Farmasi UGM, pendidikan profesi UGM, program pendidikan reguler angkatan 45, lembaga ketahanan nasional, dan pendidikan konselor keluarga.
aktivitasnya sebagai penulis buku, senior editor di PT Aditya Intermedia, konselor di Jogja Community Center, pembina Wonderful Family Institute, pengasuh pengajian materi rumah tangga, pembina sekolah haji Yogyakarta, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Caca sudah meluangkan waktunya bersama kami di Omara Pustaka. Ini sebenarnya nih teman-teman kebanyakan masih bisa dibilang ada yang penulis pemula, ada yang udah ada yang sering ikut event nulis bareng. Jadi Omara Pustaka itu setiap bulan ada event nulis bareng Pak. Jadi teman-teman ya bersama-sama dengan tim Omara belajar menyusun naskah seperti itu. Nah, kebetulan seperti webinar Omara itu kami mengundang bintang tamu yang memberi motivasi kepada teman-teman untuk tetap konsisten di dunia penulisan, memberi semangat dan mungkin bisa menambah inspirasi Pak Cahyadi. Oke. Nah, Pak Cahyadi untuk sesi kali ini kita akan ngobrol santai mawon ya Pak. Iya Mbak. Ngobrol santai mawon. Kebetulan ini sebentar. Nah, Pak Cahyadi nyuwun sewu, kesibukannya sekarang sedang sibuk apa Pak? Bikin buku atau apa? Jadi kalau saya aktivitas selama pandemi terutama ya Mbak Novita itu memang lebih banyak nulis sama webinar, itu yang paling banyak karena nggak bisa kemana-mana. Oh begitu. Iya. Ya itu apa ya Pak, efektif ya Pak gitu daripada Betul Mbak. Jadi itulah salah satu kelebihan ya, apabila kita bisa menulis itu maka tidak ada waktu yang sia-sia gitu ya. Dimanapun kita bisa menulis gitu. Termasuk ini saya dalam perjalanan juga menulis gitu ya. Jadi dimanapun kita bisa menulis gitu. Nah iya betul. Tapi kadang nih teman-teman banyak yang apa mungkin jadi di mana-mana bisa nulis ya Pak. Tapi ini kadang-kadang nih teman-teman ada yang kendala ide dan lain sebagainya. Kadang aduh bingung mau nulis dimulai dari mana. Nah ini kan kalau Pak Cahyadi saya sedikit kepo ya, sedikit kepoin biodatanya Pak Cah. Ini kan Pak Cah kemarin ada buku yang bestseller itu Wonderful Family ya. Saya kebetulan pegang bukunya ini. Wow. Kemarin sempat buka di halaman pertama itu sepertinya wow bagus banget dan itu kayaknya apa? Ya memang apa sebelumnya saya sudah beberapa yang baca ini sepertinya benar ya ini benar-benar memotivasi. Nah, mungkin ini teman-teman yang lain udah ada yang pernah baca bukunya Pak Cah, ya kebetulan ini kesempatan yang bagus bisa bertemu Maya, bisa bertanya-tanyaan, bisa di drop di komennya. Nah, Pak Cah boleh tahu awal mula suka nulis itu kapan Pak? Mungkin saya cerita awal banget Mbak ya, awal banget gitu. Jadi teman-teman sekalian sedikit perkenalan ya. Tadi telah dikenalkan Mbak Novita, saya Cahyadi Karyawan. Saya lahir di Karanganyar. Jadi Karanganyar itu di daerah Jawa Tengah, dekat dengan Solo. Kampung banget kalau di tempat saya tinggal itu ya, itu tidak ada toko buku, tidak ada perpustakaan gitu. Jadi betul-betul kampung jauh dari kota gitu ya. Nah, jadi satu-satunya akses bagi saya untuk bisa membaca itu adalah ke perpustakaan SD tempat saya sekolah pada waktu itu. Jadi ibu saya itu kepala sekolah. Saya sekolah di mana ibu saya menjadi kepala sekolah. Terus saya itu punya suka baca gitu ya sejak SD itu. Jadi ini saya kira perlu saya ceritakan bahwa saya itu sudah suka baca sejak SD gitu ya. Itu untuk menjadi latar belakang kepenulisan yang waktu itu tentu saya belum nulis tapi baru suka baca-baca doang gitu. Dengan keterbatasan buku yang ada di perpustakaan pada waktu itu namanya perpustakaan kampung gitu ya. Itu saya itu cepat banget habis. Jadi buku di dalam perpustakaan itu ya dengan sangat cepat saya menghabiskan karena sepulang sekolah itu saya pinjam kunci sekolahan karena ibu saya kepala sekolah ya. Jadi saya pinjam kunci untuk masuk sendiri ke ruang perpustakaan. Jadi saya dari siang sampai sore sampai menjelang maghrib itu saya sendirian membaca di ruang perpustakaan SD itu Mbak. Jadi memang
seneng banget baca saya dari dulunya. Nah, tapi saya belum ada nulis-nulis itu belum ada sampai SMP sampai SMA. SMA itu saya suka sekali dengan rubrik-rubrik sastra budaya. Lalu saya mulai nulis-nulis puisi, nulis-nulis diary gitu ya. Itu SMA dan tidak dipublikasikan kemana-mana. Nah, saya mulai tulis yang publikasi itu ketika sudah kuliah. Jadi saya kuliah di UGM. Kemudian pada waktu itu semester pertama saya kuliah itu saya baca koran lokal di Jogja. Tulisannya itu dia ada seorang penulis di koran lokal itu yang nulisnya itu menurut saya kalau istilah saya sebagai anak muda pada waktu itu ngawur gitu. Ngawur dalam artian saya sebagai muslim lalu ada orang itu nulis tentang Islam sesuatu yang bagi saya itu ngawur. Jadi akhirnya kemudian saya itu tergerak untuk menanggapi gitu. Akhirnya saya buat tanggapan atas tulisan itu dan saya masukkan ke koran tersebut dan dimuat. Jadi itu pengalaman pertama kali saya mahasiswa baru nulis artikel dan dimuat di koran. Pertama kali saya nulis artikel dan itu langsung dimuat itu. Jadi saya tuh sebagai contoh yang nggak ideal gitu Mbak ya, karena saya tuh bisa dikatakan nggak punya pengalaman ditolak gitu untuk urusan tulis menulis itu. Nulis di majalah juga sekali-kalinya saya ngirim artikel di majalah langsung dimuat. Sekali-kalinya nulis di koran dan langsung saya kirim langsung dimuat. Jadi nggak ada heroik-heroiknya gitu saya tuh. Beda dengan ceritanya teman-teman yang 10 kali, 20 kali ditolak gitu ya. Terus menerus mereka memposting gitu. Dan ternyata akhirnya dimuat. Nah saya itu nggak begitu tuh, nggak punya cerita kayak begitu tuh. Jadi cerita saya itu cerita datar-datar saja gitu. Saya merasa perlu menulis, lalu kemudian saya tulis. Nah jadi awalnya itu kalau nulis dipublikasikan, pertama kali itu koran sama majalah Mbak, sekitar tahun 1986. Saya masuk kuliah itu 85-86 ya, udah tua banget ya teman-teman sekalian bisa bayangin umur saya itu. Saya kuliah teman-teman banyak yang belum lahir gitu ya. Jadi saya nulis pertama kali itu 1986 itu. Itu tahun pertama saya kuliah dan majalah juga tahun itu. Ya itu, jadi kalau awal mulai itu saya juga sekedar merespon gitu aja Mbak, sekedar merespon ada sesuatu yang perlu saya respon dan saya tulis dan dimuat gitu, semacam itu Mbak. Tapi ini unik Pak, tulisan tentangnya Pak. Kalau perjalanan lanjutnya itu saya kemudian antara 1986 dan seterusnya itu saya memang lebih banyak fokus nulis di majalah dan koran. Jadi majalah dan koran itu yang paling banyak. Sampai periode 1991 ketika saya menikah dan pada waktu itu untuk pertama kalinya saya menulis buku. Nah jadi periode-periode itu lebih banyaknya koran majalah gitu ya tulisan saya itu, dan kemudian itu disambung dengan saya periode membuat buku pertama saya muncul ketika saya pengantin baru 91, lalu kemudian pasca nulis buku itu saya kembali nulis di koran dan majalah, terutama yang paling banyak itu majalah ya. Saya bisa dikatakan hidup saya pada waktu itu ya, saya kuliah, menikah, istri saya juga masih kuliah, kami menghidupi keluarga, saya membiayai kuliah saya sendiri, saya membiayai kuliah istri saya, menghidupi keluarga, itu semuanya dari tulis menulis. Jadi saya dari tulis menulis itu bisa menyelesaikan kuliah saya, bisa menyelesaikan kuliah istri saya, bisa menghidupi anak-anak saya gitu, karena saya sampai dengan lulus S1 itu saya punya sebelum lulus S1 itu saya punya 1 anak. Kemudian setelah lulus S1 saya punya 1 anak. Pada waktu itu saya ikut kuliah profesi. Nah, jadi selama masa kuliah baik S1 maupun kuliah profesi itu seluruhnya semenjak menikah sampai dengan lulus kuliah itu sepenuhnya perkuliahan istri saya dibiayai oleh tulis menulis itu, termasuk kehidupan keluarga kayak ngontrak rumah, makan sehari-hari gitu ya. Itu
pokoknya semenjak saya nulis, saya bisa punya duit dari menulis itu, saya bilang sama ayah saya, kalau ayah mengizinkan saya menikah, maka jangan mengirimi saya uang saku lagi bulanan itu. Saya akan hidupi diri saya sendiri, saya akan kuliah dengan biaya saya sendiri, dan nanti kalau saya menikah, istri saya pun juga akan saya biayai sepenuhnya gitu. Termasuk ketika melamar calon istri pada waktu itu ya, saya juga ditanya oleh calon mertua pada waktu itu, kamu masih kuliah, anakku masih kuliah, bagaimana nanti kamu menghidupi anakku? Kata ayah mertua, dan itu pertanyaan standar gitu. Semua orang tua akan bertanya hal yang sama, maka saya sudah punya jawabannya karena pertanyaan yang mudah ditebak gitu ya, sehingga bisa dibuat jawabannya dari awal gitu. Saya bilang bahwa saya menulis dan saya insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga itu. Jadi akhirnya diizinkan menikah, dan betul-betul setelah menikah itu saya nggak lagi menerima kiriman ya, baik dari orang tua maupun dari mertua, semuanya saya hidupi dari tulis menulis itu. Begitu Mbak Puspita. Wah, ini saya sampai nggak bisa ngomong ini Pak. Wah, ini seru sekali dari menulis ya Pak. Jadi hanya dari menulis itu kebutuhan alhamdulillah bisa tercukupi sampai. Betul hanya dari menulis Mbak. Betul hanya dari menulis ya. Nah, itu yang lebih unik ini ketika tadi Pak Ca bilang katanya setiap nulis itu pasti selalu dimuat. Mungkin di situ dari redaksinya mungkin wah ini emang tulisannya ini Pak Ca emang dari tangannya udah bagus, jadi nggak ada yang nggak lolos gitu loh Pak. Begini, ada prinsipnya Mbak. Jadi prinsipnya itu kalau saya itu kan memahami bahwa kalau misalnya kita nulis di koran itu ya, itu kan ada standar koran ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya kalau pengen nulis di koran. Jadi kalau kita nulis di koran itu, karena koran itu punya standar, maka jangan mengambil standar rendah. Ambillah standar tinggi. Yang dimaksud standar tinggi itu gini. Misalnya kalau koran ya, itu kan ada koran nasional, ada koran regional, koran lokal gitu. Misalnya kalau saya orang Jogja, itu koran regional itu Kedaulatan Rakyat, misalnya gitu. Kalau di Jawa Tengah, Suara Merdeka, gitu-gitu ya. Kalau di Jawa Barat, Pikiran Rakyat, gitu-gitulah. Itu koran-koran level regional. Nah, koran nasional, persaingannya nasional. Misalnya yang ngirim naskah ke koran nasional itu kayak Kompas, Republika, gitu-gitu. Itu persaingannya tingkat nasional, berarti lebih tinggi, lebih sulit karena persaingannya semakin banyak. Kalau kita nulisnya di koran lokal, maka koran lokal itu lebih sedikit pesaingnya, tidak sebanyak nasional. Kemudian juga lokal itu juga bertahap-tahap kesulitannya. Misalnya gini, kalau koran lokal Jawa Barat, koran lokal Jogja, koran lokal Jawa Tengah itu standarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan koran lokal yang ada di, mohon maaf ya, di luar Jawa pada waktu itu. Jadi sama-sama kita nulis gitu, itu kalau kita itu kemudian membuat grid-nya, itu pertama adalah membuat tulisan untuk standar koran nasional, dan koran nasional itu definitif ya teman-teman sekalian. Teman-teman itu pengen nulis di apa gitu ya, di koran apa itu definitif. Jadi saya misalnya waktu itu yang saya pengen adalah menulis di koran Republika. Saya lebih menjurus ke Republika, makanya tulisan saya pada waktu itu paling tidak sepekan sekali saya punya tulisan di Republika. Jadi karena saya sudah menjurus koran nasional itu Republika, maka saya membuat naskah yang kira-kira itu selayaknya atau levelnya itu adalah level Republika, level koran nasional gitu. Nah, kalau kita ngirim, itu kemudian saya selalu memberikan catatan untuk redaksi. Catatan redaksinya begini, apabila sampai dengan tanggal sekian, saya biasanya ngasih waktu 2 pekan. Jadi begitu saya kirim, waktu itu belum pakai email ya, nggak ada email pada waktu itu. Jadi saya ngirimnya itu ngeprint ya, di-print kemudian dikirimkan lewat pos gitu ya. Lalu saya bilang, apabila 2 pekan semenjak naskah ini saya kirim, ternyata tidak dimuat, maka saya nyatakan naskah saya cabut dari Republika. Itu. Gunanya apa? Gunanya kita sudah mendeadline. Jadi kita yang mendeadline koran, gitu. Kita yang mendeadline sehingga ketika misalnya saya kirim 2 pekan kemudian ternyata tidak dimuat, maka kemudian pada waktu itu saatnya saya mengambil koran itu, naskah itu. Mengambil itu artinya bukan berarti secara fisik saya mengambil naskahnya tadi, enggak ya, tapi saya boleh mengirimkan naskah itu ke koran lain. Nah itu babnya. Jadi kalau tidak ada pernyataan itu,
nanti kita akan terkena delay apabila ternyata dua-duanya dimuat. Contoh misalnya, kita nunggu terlalu lama nih, sudah sebulan nggak dimuat, lalu akhirnya kemudian kita kirim ke koran lainnya. Ternyata saat kita kirim itu, oleh koran pertama dimuat, oleh koran kedua dimuat. Kalau terjadi seperti itu, kita akan di blacklist oleh dua koran itu. Tulisan kita nggak akan pernah bisa dimuat lagi oleh dua koran itu. Karena kita dianggap menggandakan naskah untuk keuntungan penulis gitu ya. Makanya payung hukumnya itu adalah bahwa kita sudah memberikan catatan kepada redaksi. Kalau 2 pekan dari sekarang tidak dimuat, maka saya akan tarik naskah saya. Sehingga pada tanggal berapa saya mengirimkan, kemudian tanggal berapa saya menariknya. Nah di tanggal saya menarik itulah saya boleh mengirim ke koran yang levelnya itu lebih rendah. Misalnya dari koran nasional, lalu kemudian saya muatkan, saya kirim ke koran yang levelnya itu lokal. Gitu. Jadi kalau Semula Republika ya berarti level berikutnya di koran-koran lokal kayak Suara Merdeka, kayak Kedaulatan Rakyat gitu ya, yang koran-koran level daerah. Bahkan koran level daerah juga bertingkat-tingkat. Sama-sama di Jogja, itu ada Kedaulatan Rakyat. Lalu ada koran-koran yang lainnya, yang levelnya di bawahnya. Itu juga arah ya, nanti kita berdeadline lagi. Saya kirimkan ke koran lokal level 1 di lokal itu, misalnya Kedaulatan Rakyat itu adalah koran lokal level 1 di Jogja. Saya kasih waktu lagi 2 pekan. Kalau dalam 2 pekan itu ternyata nggak dimuat, akan saya tarik naskah saya, ada pernyataan seperti itu, nanti saya kirimkan ke koran lokal level 2. Nah gitu. Dan begitu seterusnya sampai dimuat. Jadi saya kalau ngajari menulis teman-teman yang pengen nulis artikel untuk dimuat di koran itu ya, berprinsiplah tidak ada naskah Anda yang tidak dimuat. Nah kalau zaman sekarang gampang itu. Zaman sekarang itu gampang banget. Kenapa? Karena kita punya media sendiri. Begitu kemudian kita nggak dimuat di koran, di majalah nggak dimuat ya, lokal nggak dimuat, regional nggak dimuat, udah diposting aja di blog kita sendiri ya, pasti dimuat kan. Nah jadi kalau zaman sekarang lebih mudah. Zaman dulu kita belum punya blog, zaman dulu belum ada medsos, zaman dulu belum ada internet. Jadi prinsip saya adalah setiap naskah saya yang sudah saya tulis dan saya tujukan untuk dimuat, harus dimuat, tidak boleh tidak dimuat. Makanya tadi saya cerita itu entah dimuatnya di level keberapa, pasti dimuat. Karena kalau nggak dimuat di level ini, saya turunkan lagi grade di bawahnya. Nggak dimuat di level itu, saya turunkan lagi sampai dimuat. Dan mesti dimuat. Pasti dimuat. Artinya tadi yang saya bilang saya nggak punya pengalaman ditolak itu artinya bahwa ada naskah yang tidak dimuat gitu ya. Setiap naskah saya mesti dimuat. Ya mungkin ditolak di koran nasional, tapi dimuat di koran regional dan seterusnya begitu. Begitu Pak Novita. Oke, berarti ini tips-tips yang menarik nih buat teman-teman semua. Berarti ini kita tuh harus optimis ya Pak, percaya diri. Iya dong. Ya. Kalau nggak diterima di sini, infonya di tempat lain bisa. Kayak iya, dan itu kan sebetulnya teman-teman sekalian itu nggak boleh baper ya. Saya suka mengatakan menjadi penulis anti baper, jangan suka baper jadi penulis hanya gara-gara tulisannya ditolak di koran lalu mengatakan tulisanku jelek. Padahal alasan koran untuk menolak tulisan kita itu 1001 alasan, tidak mesti karena jelek, bisa jadi karena out of date ya. Misalnya kayak kita nulis tentang hari apa yang akan dekat ini ya, Hari Keluarga Nasional Juli ya, Harganas itu kan Juli. Nah, ketika mensikapi atau menulis tentang tema yang berwaktu ya, kayak Hari Kartini, Hari Ibu, Hari Keluarga, hari apa, itu kan hanya sehari itu. Nah, mesti itu akan menumpuk, artikel yang setara, yang setipe itu menumpuk. Misalnya peringatan Hari Kartini, itu kalau misalnya hari-hari yang lainnya ya, koran-koran yang menerima naskah itu misalnya puluhan gitu untuk tiap harinya, tapi kalau naskah yang sama pada artikel yang sama karena memperingati hari yang sama itu mesti akan ratusan, banyak gitu. Nah, jadi ketika kemudian kita nulis di koran yang dengan tema kayak tadi itu ya, tema yang sangat spesifik, misalnya memperingati Hari Kartini gitu lah, itu level persennya bisa 10 kali lipat dibandingkan dengan kalau kita nulis yang sifatnya itu umum gitu, yang tidak ada tema-tema atau Hari Kartini itu hanya dimuat pada tanggal 21 April, tidak mungkin dimuat di tanggal 22, tidak mungkin dimuat di tanggal 23. Sehingga kalau nggak dimuat di situ, itu berarti nggak sama sekali gitu. Nah itu artinya tidak selalu bahwa tulisan kita itu ditolak itu karena jelek. Sebetulnya banyak banget naskah yang bagus pada Hari Kartini itu, tapi dia terpaksa harus memilih 4 saja dari ratusan yang masuk pada Hari Kartini itu. Nah itu nggak mungkin lagi tulisan bagus berikutnya dimuat besok paginya, nggak mungkin, karena temanya Kartini gitu. Nah jadi teman-teman kalau
tulisan yang ditolak itu nggak usah baper ya, biasa aja kayak gitu ya. Itu tidak selalu menyatakan bahwa tulisanmu jelek sehingga ditolak, nggak selalu begitu. Itu Mbak Navita. Nah, iya Pak Ca, soalnya nih apalagi teman-teman ini kadang ya memang gitu, takut duluan, takut nanti naskahku jelek, tulisanku jelek, atau udah baper duluan sebelum ini beraksi seperti itu. Pak Ca, kalau boleh tahu, biasanya kalau nulis artikel itu tentang apa Pak? Kalau dulu sebelum saya mulai mengambil spesifikasi, kalau dulu umum Mbak, saya tuh apa saja gitu ya. Awal-awal dulu nulis itu ya. Jadi pertama-tama saya nulis itu umum saja. Saya memang harus saya akui bahwa saya lebih banyak nulis di non-fiksi. Saya ada tulisan fiksi tapi sedikit. Mayoritas bisa dikatakan 90% tulisan saya itu non-fiksi. Nah, tulisan non-fiksi saya itu awalnya tulisannya bermacam-macam. Aneka tema gitu ya. Saya nulis apa saja sesuai dengan yang menurut saya perlu saya respon pada waktu itu. Nah, lalu kemudian kapan saya mulai spesialisasi ke tema-tema pernikahan itu momentumnya adalah ketika saya menulis buku pertama kali tahun 97, buku keluarga pertama kali. Kalau buku pertama kali tadi 91, tapi temanya bukan keluarga. Pada tahun 97, saya menulis buku judulnya Pernik-pernik Rumah Tangga Islami. Itu pertama kali saya menulis buku bertema keluarga. Ternyata dari buku itu responnya itu luar biasa dibandingkan dengan semua tulisan saya atau dibandingkan dengan buku pertama saya tahun 91 itu. Itu responnya itu luar biasa. Jadi buku itu cetak ulang terus gitu. Terus dampak dari itu adalah bahwa pada waktu itu kemudian dicetak, bukan hanya dicetak ulang, tapi kemudian itu dijadikan sebagai bahan tema untuk seminar ya. Saya diundang bedah buku, seminar, pelatihan tentang keluarga gitu. Nah, dari situlah kemudian semakin mengerucut. Karena dampak dari saya diminta mengisi ini, teman-teman kalau ada yang biasa diminta ngisi forum, itu kan kadang-kadang panitia minta kita bikin makalah gitu. Pada waktu itu sebetulnya saya awalnya terus terang jengkel banget ya, suruh bikin makalah itu. Karena maaf ya, kalau bicara fee gitu, tidak ada panitia itu memberi fee makalah, itu nggak ada ya. Jadi misalnya saya hadir sebagai pembicara, maka saya kemudian dikasih fee sebagai pembicara. Itu saya bikin makalah apa tidak, fee-nya sama gitu. Jadi tidak ada panitia itu yang membuat grade. Misalnya kalau pembicara itu datang dengan makalah, maka fee sekian. Kalau pembicara datang tanpa makalah, fee sekian. Kan tidak ada grade kayak begitu tuh. Yang ada adalah pukul rata gitu ya. Kamu datang ya segini fee-nya gitu. Nah, awalnya tuh saya tuh ngerasa, saya sering kali yang ngerasa itu gini, kalau saya di panel, kalau saya bicara sendiri saya tidak peduli gitu ya, tidak terlalu peduli. Tapi yang sering kali menggoda keikhlasan itu adalah ketika saya di panel. Jadi saya datang dengan kesiapan penuh, membawa makalah, serius saya nyiapkan makalah, saya tulis sampai nyari referensi, sampai lembur untuk nyiapkan makalah itu. Lalu satu lagi yang datang pembicara bersama saya itu nggak bawa apa-apa gitu loh. Dan ternyata fee-nya sama. Itu yang mengganggu keikhlasan bagi saya itu ya. Jadi atas alasan apa aku harus membuat makalah? Kalau seperti itu, dari sana saya berpikir bahwa makalah ini harus menjadi sesuatu. Akhirnya dari makalah itu dikembangkan menjadi buku. Nah, akhirnya banyak banget makalah-makalah saya pada waktu itu yang berhasil saya kembangkan menjadi buku. Dari makalah menjadi buku, dari makalah dikembangkan akhirnya menjadi buku. Jadi saya punya banyak buku yang dulunya adalah makalah gitu. Misalnya makalah tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis, misalnya gitu ya. Itu saya kembangkan menjadi buku. Misalnya makalah tentang bagaimana pernikahan, itu kemudian saya buat menjadi buku, misalnya begitu. Jadi makalah-makalah tadi itu akhirnya ya saya akhirnya menyadari, oh alhamdulillah ternyata makalah itu ada manfaatnya bagi saya. Semula saya merasa nggak nyaman gitu ya. Kenapa sih panitia maksa-maksa bikin makalah gitu? Oh, akhirnya saya menikmati bahwa dengan makalah ini itu artinya saya membuat prolog bagi sebuah buku. Dengan membuat makalah itu nanti dikembangkan menjadi buku. Nah, semacam itu, Mbak Posita. Oke, berarti Pak selain sebagai penulis kan Pak Aceh juga konsultan ya, pernikahan maupun keluarga. Ya, betul. Itu mulai konsul seperti itu sejak rutin menulis buku tentang keluarga atau bagaimana Pak?
Iya, Mbak Novita. Jadi itu related ya. Jadi bahwa antara saya menulis buku, kemudian akhirnya menjadi konselor, itu tuh sesuatu yang related, sesuatu yang terhubung gitu. Jadi begini terhubungnya itu. Dampak dari saya menulis baik buku maupun tulisan-tulisan artikel tentang keluarga, maka akhirnya saya banyak diminta untuk mengisi forum. Entah itu seminar pranikah, kemudian bedah buku, kemudian pelatihan-pelatihan keluarga sakinah, dan seterusnya gitu ya. Nah, dampak dari situ, akhirnya kemudian saya menjadi, kan kalau forum pasti ada tanya jawab tuh di situ, tanya jawab. Terus begitu tanya jawab, seringkali serta itu merasa tidak puas di situ, lalu akhirnya tanya di luar. Jadi sudah selesai itu pada kejar saya nanya ini nanya itu. Nah, waktunya terbatas, saya bilang ke rumah aja deh kalau mau diskusi, ke rumah aja. Pada ke rumah. Jadi akhirnya mulai ke rumah, mulai ada yang tanya tentang pernikahan, ada yang curhat tentang masalah rumah tangganya. Itu mulai tahun 97 ketika saya menulis buku pertama kali tentang keluarga itu, Mbak. Jadi 97 buku saya, buku pertama tentang keluarga ya. Kalau buku yang pertama kali tadi 91 ya, buku yang pertama kali tentang keluarga itu 97, judulnya Pernik-pernik Rumah Tangga Islami. Nah, semenjak dari nulis buku itu, dan buku itu sering dibedah di mana-mana, lalu banyak yang datang ke rumah, bertanya, curhat segala macam, lalu akhirnya saya mulai merasa, loh kok banyak banget ini ternyata ya, yang curhat, kok ternyata banyak banget nih, yang ternyata banyak masalah dalam kehidupannya. Saya akhirnya mulai belajar, oh berarti ada banyak hal yang saya belum tahu dalam tema-tema pernikahan dan keluarga itu, saya harus mendalaminya. Saya mulai banyak belajar, saya mulai baca buku, saya mulai banyak baca referensi, saya diskusi dengan para ahli dan seterusnya. Sampai level tertentu saya mengikuti pelatihan-pelatihan tentang konselor. Jadi awalnya itu 97 itu menulis buku itu, lalu saya mencatat semakin banyak yang datang dan akhirnya mulai berbentuk konseling itu tahun 2000. Tahun 2000 itu semakin banyak yang datang, semakin banyak yang curhat, semakin banyak yang ingin dibantu masalah-masalah keluarganya. Lama-lama saya merasa bahwa nggak nyaman ya kalau orang datang ke saya itu curhat secara pribadi gitu. Artinya orang datang ngertinya itu curhat ke saya secara personal gitu ya. Saya merasa nggak nyaman. Lalu akhirnya tahun 2002 kami bikin lembaga untuk mewadahi, namanya Jogja Family Center. Nah, Jogja Family Center itu 2002 itu saatnya kami mulai menangani konseling itu secara kelembagaan, meskipun itu sosial ya, tidak berbayar sama sekali. Jadi orang datang konseling sejak awal sampai sekarang itu ya, itu semuanya gratis, tidak ada berbayar sama sekali, dan itu bagian dari pelayanan sosial semata-mata. Tapi dampak positifnya bagi saya adalah, pertama, saya menjadi banyak ilmu baru. Ilmu baru itu apa? Misalnya ya, ada orang, misalnya begini, ketika seorang istri mengatakan saya sakit hati karena suami saya melakukan ini, saya jadi punya ilmu baru bahwa ternyata seorang istri itu akan sakit hati apabila suaminya melakukan tindakan begini. Misalnya gitu, saya cemburu sekali karena suami saya melakukan begini begitu. Nah, saya jadi punya ilmu baru bahwa ternyata istri itu akan cemburu apabila suaminya begini. Itu kan bahan tulisan semua itu, Mbak. Jadi saya setiap hari saya mendapatkan konseling itu pertama dia memberikan ilmu kepada saya, orang yang datang itu memberikan informasi, berarti memberi ilmu kepada saya. Begitu saya tidak ngerti jawabannya, saya akan belajar, saya akan bertanya, saya akan mencari jawaban. Lalu kemudian di balik itu adalah ini bahan yang bisa dituliskan. Jadi itu yang tadi saya bilang relatif. Jadi pada akhirnya dunia saya itu akhirnya semakin mengerucut ke situ. Bukan saya bermaksud mengerusutkan diri sebetulnya ya. Bahkan kalau saya bilang sama teman-teman, Pak Cah ini ilmu basicnya itu farmasi, tapi bagaimana bisa menjadi konselor keluarga gitu. Saya bilang, saya sebenarnya tidak pernah bermaksud menjadi konselor keluarga itu. Jadi kenapa saya bisa menjadi konselor keluarga? Karena orang datang ke rumah saya, minta ditolong untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan karena saya mencari klien, bukan karena saya publikasi, bukan karena saya menawarkan diri untuk membantu orang lain, bukan. Tetapi karena orang datang dan kemudian mengakses saya. Karena mereka tahu bahwa saya banyak nulis dan banyak bicara tema-tema tentang keluarga, babnya di situ. Sehingga akhirnya ya sudahlah, masa orang datang ditolak, masa sih orang datang kok minta pertolongan kok saya nggak mau gitu ya. Nah akhirnya dari situ Mbak, saya mulai semakin semakin banyak. Jadi orang datang minta tolong itu kan kalau dalam perspektif mereka
mereka pulang itu kemudian merasa alhamdulillah masalahku sudah dibantu oleh Pak Cah misalnya gitu ya. Seakan-akan mereka terbantu lah, padahal mereka pulang juga saya alhamdulillah saya dapat bahan baru kan itu. Saya punya bahan untuk menulis buku, saya punya bahan untuk, sehingga akhirnya buku-buku saya yang serial Wonderful Family itu bisa dikatakan semuanya adalah hal-hal yang saya temukan di ruang konseling. Wonderful Family, Wonderful Husband, Wonderful Wife, Wonderful Couple, ya, Wonderful Parent, itu adalah hal-hal renek-renek yang saya jumpai di ruang konseling. Lalu saya mencoba mencari jawabannya. Apa ya, kalau masalah kayak begini jawabannya apa? Jawabannya apa? Bagaimana caranya supaya suami itu menjadi suami yang menyenangkan bagi istrinya? Bagaimana istri agar menyenangkan bagi suaminya? Itu setelah dapat konseling itu, jadi banyak hal yang harus saya pelajari, dan itulah pada akhirnya mengeluarkan banyak sekali tulisan. Jadi saya berterima kasih kepada orang yang datang kepada saya untuk konseling itu. Mereka berterima kasih kepada saya karena sudah membantu masalahnya. Saya berterima kasih kepada mereka karena memberikan banyak ide dan inspirasi kepada saya untuk ditulis gitu. Begitu ya, Pak Puspita. Wah, itu menarik sekali Pak. Jadi ini buat teman-teman nih, misal kalau ada yang sering jadi tempat curhat, ada yang sering jadi tempat curhat teman-temannya, nggak apa-apa, didengerin aja, siapa tahu itu malah jadi inspirasi. Betul, Mbak Novita, betul begitu. Nah, dan itu kalau misal ada orang-orang yang ada konsul itu malah jadi ini ya Pak, menjadi pengalaman untuk keluarga kita sendiri gitu. Betul, Jadi iya, Mbak. bukan hanya untuk ide dalam menulis, tapi itu bisa diterapkan. Emang kadang soalnya gitu Pak, lebih kayak kadang itu orang itu kadang lebih enak curhat ke orang lain, kadang sama pasangan kan kadang mau ngomong lagi ini kayak enak, itu bahas sama orang lain. Nah Pak Cahyadi, ini ada beberapa teman-teman yang sudah drop pertanyaan. Ini sambil diselang-seling dengan pertanyaan. Ya, nggak apa-apa, Mbak Novita. Ya, Mangga. Oke. Ini tadi ada pertanyaan dari Mas Mentari. Pak Cahyadi pernah nggak bosan atau kehabisan motivasi dalam menulis? Jika pernah, dan seperti apa? Kalau bosan enggak Mas ya, karena bosan dan tidaknya itu teman-teman sekalian itu adalah dari, kalau istilah saya itu 3 hal yang menyebabkan kita itu terus menulis gitu, yang sering saya sebut sebagai MGB. Jadi M itu meaning ya, meaning, apa makna menulis bagi kita gitu. Kalau kita memberikan makna yang besar atas menulis lah, nggak akan bosan kita ya, karena menulis itu memiliki makna yang besar. G itu goals, apa tujuan kita menulis, untuk apa sih kita menulis gitu, tujuannya apa gitu ya. Kalau tujuan kita itu tujuan mulia, nggak mungkin kita bosan untuk menulis gitu. Yang ketiga itu B, benefit, apa keuntungan atau manfaat, kebermanfaatan yang ingin kita raih lewat menulis itu namanya B. Jadi saya suka mengatakan MGB itu ya, semakin kita memberikan makna yang penting terhadap menulis itu, maka akan semakin banyak pula tulisan kita. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan-tujuan, memiliki makna, memiliki ekspektasi atas kemanfaatan, benefit ya, yang nanti akan kita dapatkan. Saya ambil contoh misalnya gini, kalau ini bagi teman-teman yang sudah menulis dan merasakan benefit tertentu, itu bisa menjadi energi untuk tidak pernah menjadi bosan. Saya misalnya kalau dalam contoh meaning itu ya, bagi saya menulis itu adalah, kalau dalam tataran kenegaraan itu ya, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencantumkan tentang tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional Indonesia itu salah satu poinnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Menulis itu related dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memiliki makna yang besar. Bagi saya menulis itu dalam konteks kebangsaan gitu ya, kita itu terhubung secara langsung dengan proses untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu nggak main-main gitu ya. Maksudnya ini tujuan penting banget bagi nasional Indonesia. Nah, makna yang besar bagi saya ya, bahwa saya menulis itu mengedukasi. Saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, nyambung dengan tujuan nasional Indonesia. Jadi itu sesuatu yang memiliki makna besar. Tujuan saya mengedukasi masyarakat, memotivasi masyarakat. Kalau dalam tema-tema keluarga ya, saya pengen semakin banyak masyarakat yang keluarganya itu sakinah mawaddah warahmah. Saya pengen supaya semakin banyak masyarakat itu tertolong ya di dalam kehidupan rumah tangga mereka ketika menghadapi masalah. Saya tersentuh oleh testimoni-testimoni, misalnya Masya Allah katanya
saya terhindar dari bercerai, hampir saja kami bercerai. Setelah kami membaca buku ini, saya putuskan untuk tidak bercerai dan kami putuskan untuk bertahan setelah membaca buku-buku Wonderful Family itu. Itu bagi saya, sesuatu gitu ya, bahwa saya tidak, jadi begini teman-teman, saya itu tidak berorientasi kepada misalnya bikin buku yang bestseller. Saya bukan tipe seperti itu. Misalnya bikin buku yang harus bestseller, atau misalnya kalau nulis itu banyak like, banyak share, banyak komen. Saya tidak bertipe seperti itu. Bagi saya itu bukan sesuatu yang saya pikirin gitu ya. Apakah buku saya bestseller apa tidak? Apakah tulisan saya itu mau dicaci maki orang atau mau dipuji orang, itu enggak saya pikirin amat kayak begitu itu. Mungkin tulisan saya yang mengatakan tulisan Pak Cas jelek, enggak apa-apa. Kalau ada orang mengomentari seperti itu. Tetapi bagi saya apakah tujuan saya untuk saya memberikan motivasi dan inspirasi bagi keluarga-keluarga itu nyampe apa tidak? Nah, ketika ada satu saja ya keluarga itu yang benar merasakan kebermanfaatan, bagi saya itu sudah, Masya Allah, itu bagi saya lebih besar daripada ribuan tepuk tangan yang meriah. Bukunya Pak Cas bagus lah, tapi nggak memberi manfaat apa-apa, cuman orang mengatakan bagus begitu. Tapi bahwa kemudian satu orang yang mengatakan pada saya, Pak Cas, hampir saja kami bercerai. Setelah kami membaca bukunya Pak Cas ini, kami putuskan untuk tidak jadi bercerai. Wow, bagi saya itu sesuatu banget gitu ya. Kalau dalam bahasa agama Islam, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu itu dengan lantaran kamu Allah itu ngasih petunjuk kepada seseorang untuk melakukan kebaikan, lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Wow, bagi saya itu sesuatu banget gitu ya, bahwa lewat tulisan ini kemudian kita bisa memberikan kemanfaatan. Ada seorang istri nulis chatting ke saya, Pak Ca, terima kasih banget. Semenjak suami saya membaca buku Wonderful Husband, tulisan Pak Ca itu, dia berubah banget. 10 tahun kami menikah, belum pernah dia berperilaku sebaik itu kepada saya. Nah, contoh-contoh seperti itu ya, bagi saya itu, sesuatu banget gitu ya. Itu adalah contoh bahwa saya punya tujuan untuk mengedukasi, dan kemudian saya juga merasa bahwa ada bagian-bagian dari tujuan edukasi saya itu yang sudah ada hasilnya gitu ya. Dan saya tidak berorientasi pada berapa banyak, tapi adalah bahwa ada kemanfaatan yang didapatkan dari tulisan saya itu. Nah, benefitnya itu teman-teman sekalian, benefitnya itu ada yang benefit bercorak spiritual gitu ya, kayak tadi saya merasa saya bahagia ya menyaksikan keluarga-keluarga yang tidak jadi bercerai gitu, itu benefit yang bercorak spiritual. Tapi ada benefit yang bercorak itu material, dan itu saya nikmati. Contohnya misalnya saya dapat royalti dari tulisan saya, buku-buku itu menimbulkan royalti bagi saya. Kemudian tulisan-tulisan saya meskipun tidak berbayar di blog, saya nulis di Kompasiana, tulisan-tulisan saya di berbagai blog ya, ada ruangmenulis.id, ruangkeluarga.id, Lockdown, itu semuanya blog-blog yang saya banyak nulis di sana. Itu meskipun nggak berbayar kan, tulisan-tulisan di blog kita kayak begitu. Tetapi kemudian yang menarik bagi saya adalah bahwa itu yang menyebabkan diri kita itu bisa dikatakan searchable gitu ya. Apa itu searchable itu? Gampang dicari. Jadi pengalaman praktis saya ketika diundang ke Amerika, itu kan wawancara di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta untuk pembuatan visa. Ditanya, apa pekerjaan kamu? Saya bilang penulis. Pertanyaan yang tidak saya duga adalah, kamu nulis apa? Saya bilang nulis buku. Mana bukumu? Loh, saya berpikir apakah saya harus bawa buku kemana-mana untuk menyatakan bahwa saya adalah seorang buku. Saya nggak bawa bukunya, saya bilang. Saya datang ke sini untuk wawancara, saya nggak bawa bukunya, saya bilang. Lalu bagaimana saya bisa yakin bahwa kamu penulis buku, kata pewawancara di Kedutaan Besar Amerika itu. Saya bilang, searching aja. Klik nama Cahya Ardita Karyawan. Cari buku-buku di internet. Ada nggak ketemu buku saya? Kalau nggak ketemu, saya pulang. Saya bilang, berarti saya pembohong gitu. Nah, dia lakukan itu, searching. Dan menemukan sekian banyak buku saya yang diposting di internet. Oh ya, betul, kamu penulis katanya gitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan saya dapat visa dan saya bisa ke Amerika. Nah, menariknya lagi, di Amerika itu, apa yang saya bahas di sana? Di Amerika itu, perjalanan saya sekitar 3 pekan, mengelilingi 10 negara bagian di Amerika itu, dan sejak saya berangkat sudah disertai dengan jadwal. Jadi misalnya, kalau di Texas nanti saya akan membedah tema tentang apa. Saya menyampaikan diskusi tentang temanya apa gitu ya. Di Washington saya akan menyampaikan tema tentang apa. Di Seattle saya akan menyampaikan tema tentang apa. Saya baca dari awal gitu ya, tema-tema yang sangat spesifik itu. Saya berpikir kok panitia ini kok bisa ya membuat tema-tema spesifik banget kayak begini gitu.
setelah saya pikir-pikir, oh ya Allah, ini tuh judul tulisan saya di Kompasiana. Jadi saya membuat judul misalnya, mengapa suami cenderung tidak romantis? Ya, contoh pertanyaan seperti itu saya tulis di Kompasiana. Mengapa suami cenderung tidak romantis? Itu ternyata dibahas di salah satu forum saya di Amerika. Nah, ada lagi contoh misalnya gini, benarkah perempuan itu cerewet, misalnya gitu ya, benarkah perempuan itu banyak ngomong? Itu saya tulis menjadi satu tema. Ternyata itu dibahas di salah satu kajian saya di Amerika. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata tulisan-tulisan yang saya share itu, kemudian ada pihak-pihak yang merasa bahwa itu perlu didiskusikan gitu ya. Lalu akhirnya mereka bikin forumnya. Nah itu benefit bagi saya. Apa benefitnya? Saya bisa keliling ke berbagai negara ya, dengan gratis ya. Saya ke Amerika, ke 10 negara bagian, saya ke Kanada, ke berbagai negara bagian Kanada. Saya ke beberapa negara di Eropa yang belum lama kemarin sebelum pandemi saya ke Jerman ya. Kemudian ke Belanda, kemudian saya ke Turki, saya ke Mesir, sebelum pandemi juga saya ke Mesir itu ngasih kuliah umum di kampus Al-Azhar untuk mahasiswa Indonesia di sana. Saya ke Australia, saya ngasih kuliah umum di Monash University untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana, di Victoria University untuk mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Itu sesuatu banget bagi saya, bahwa saya merasa gak mungkin lah saya akan diundang di Victoria University di Melbourne. Gak mungkin lah saya akan diundang di Monash University di Melbourne. Kalau tidak punya alasan untuk mengundang saya. Nah alasannya apa? Menulis gitu. Bahwa saya menulis dengan tema-tema yang spesifik, itu yang menyebabkan saya bisa memberikan kuliah di berbagai kampus ya. Di Jerman juga diundang ke beberapa kampus, kemudian pada saat di Australia juga di berbagai kampus dan seterusnya. Jadi ini sesuatu benefit bagi saya. Keliling dunia, mengerti berbagai macam kondisi negara-negara itu. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, mengundang saya untuk tema-tema tulisan yang saya tulis itu ya. Jadi saya berjalan kemana-mana gratis semuanya, dibiayai oleh panitia, bahkan seringkali pulang masih bawa oleh-oleh gitu ya dari panitia itu. Meskipun saya nggak pernah bikin kontrak apapun dengan mereka, tapi ya umumnya gitu ya, saya pulang dari berbagai tempat itu saya masih bawa oleh-oleh dari bepergian itu. Nah ini contoh benefit. Mengapa tidak bosan? Ngapain bosan ya? Saya malah dampak dari itu semakin terpacu semangat saya kan. Jadi 2020 kemarin harus saya ke Jepang dan Turki dan Inggris dan Austria. 4 negara yang mestinya saya kunjungi 2020. Sudah di booking waktu segala macam ya. Masuk 2020 Februari sudah lockdown semuanya dan akhirnya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi ya no problem ya, karena memang situasi kayak begini, tapi kan kita optimis bahwa suatu ketika nanti ya, itu suasana akan normal kembali dan kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Salah satu yang bisa memperjalankan kita kemana-mana, teman-teman sekalian, adalah tulisan ya. Jadi tulisan inilah yang menyebabkan kita bisa keliling dunia dan saya sudah membuktikannya, nggak harus keluar duit, tapi malah kita dapat duit dari keliling-keliling dunia itu. Begitu ya teman-teman sekalian, semangat, karena ini bagian dari cara kita untuk mendapatkan kebermanfaatannya. Jadi nggak bisa bosan ya. Kenapa? Ngerti manfaatnya. Gitu. Baru kita ada teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Cah. Berarti buat teman-teman ini sebenarnya harus tetap dulu ya Pak. Kalau manfaat tujuannya apa? Yes. Sudah tahu. Ya harus sudah tahu dan kalau tulisan itu sudah bermanfaat sekitar kita itu memang benar Pak, itu menambah semangat. Apalagi kalau testimoni kecil Bang kita buku yang ini saya baca akhirnya itu membuat semangat ya Pak. Betul Mbak Novita. Nah terus Pak ini kan Bapak kan sebagai konsultan, terus juga buku-buku yang ada keluarga, pernikahan gitu. Lalu bagaimana sih Pak agar tulisan yang kita ciptakan itu ada ruhnya dan agar bisa sampai ke hati pembaca itu bagaimana? Iya betul Mbak Novita. Mungkin kalau teman-teman yang tulisannya pada fiksi, itu mungkin akan punya pengalaman yang berbeda dengan saya yang non-fiksi ya. Saya cerita yang non-fiksi ini. Jadi kalau dalam tulisan non-fiksi seperti yang saya lakukan, seperti yang saya tuliskan itu ada mengapa kita bisa memasukkan unsur, kalau istilah saya menulis dengan emosi gitu ya, memasukkan roh di dalam tulisan kita itu. Itu salah satunya adalah ketika kalau dalam ruang konseling itu ya, kita menjumpai sesuatu yang memang menyentuh diri kita sendiri. Kita sendiri tersentuh Mbak Novita. Saya dengar cerita, saya itu dilatih kalau
di pembekalan konselor itu ya, saya dilatih oleh para konselor senior di psikologi UGM itu, dibekali oleh mereka, dilatih oleh mereka, diberitahu konselor itu harus punya kekuatan tertentu untuk menghadapi klien ya, yang tidak boleh larut dalam kesedihan klien dan seterusnya. Tapi namanya juga manusia ya, saya itu juga masih bersedih ketika kemudian menemukan kasus-kasus tertentu yang bagi saya Masya Allah ya, ada ya, keluarga itu kasusnya sampai serumit ini gitu. Saya juga masih bisa menangis gitu dengan mendengar cerita-cerita yang bagi saya Masya Allah gitu ya. Kalau di masa pandemi ini kan saya lebih banyak konselingnya itu online ya Mbak Novita, jadi nggak lagi offline karena nggak memungkinkan ya. Dan dengan online ya, saya dapat cerita orang menceritakan masalah keluarganya itu ya, kadang-kadang saya juga masih menangis, Masya Allah. Berat banget yang dihadapi orang ini gitu ya. Nah, suasana saya sendiri yang ikut merasakan kesedihan, kalau dalam bahasa psikologinya itu empati, karena kita bisa berempati pada masalahnya orang lain, itu membuat saya masuk ke dalam satu suasana jiwa tertentu yang ketika saya menuliskan itu kebawa gitu ya, ke dalam tulisan itu. Jadi salah satu cara kita untuk kita memasukkan sisi kalau roh atau nyawa dari tulisan kita atau dalam bahasa yang lainnya itu menulis dengan kata sambutan emosi, itu adalah bagi saya teman-teman sekalian ya, teman-teman boleh beda tips ya, tapi saya nomor satu itu bagi saya adalah soal niat, soal motivasi. Jadi jangan punya motivasi untuk ini maaf kembali lagi, ini adalah masing-masing kita mungkin berbeda ya teman-teman ya, ini kita sharing aja kan. Jadi kalau saya selalu mengarahkan pada diri saya sendiri itu, jangan punya motivasi untuk dipuji orang. Motivasi untuk dipuji orang itulah yang menyebabkan kita itu mau posting tulisan, ragu-ragu, mau bikin buku, ragu-ragu, mau nulis kok tulisanku jelek kayak begini, tulisanku kok nggak patut, baru nulis sebaris, dua baris, baru nulis satu paragraf, dua paragraf, langsung ngomong, tulisanku kenapa nggak sebagus Terelie gitu. Padahal kita belum pernah nulis apa-apa gitu ya, langsung kita banding, kenapa tulisanku nggak sebagus Dewi Lestari, kenapa tulisanku nggak sebagus Pidi Baik? Lah emang lu siapa gitu kok kemudian kita langsung membandingkan diri dengan penulis-penulis hebat seperti itu. Tulisan Pak Sa juga biasa banget. Saya selalu mengatakan tulisan Pak Sa itu nggak ada bagus-bagusnya, biasa banget. Saya nggak punya kosakata yang hebat, saya nggak punya gaya bahasa yang hebat. Saya itu menulis karena saya mengerti tujuan saya menulis. Karena saya tahu tujuan saya apa menulis itu, maka saya bisa menulis dimanapun dan kapanpun karena saya tahu tujuannya. Nah, bebaskan diri kita dari motivasi-motivasi untuk mendapatkan pujian. Motivasi mendapatkan pujian itulah yang membelenggu kita. Akhirnya banyak orang terjebak semata-mata pengen dapat hal yang efek viral ya, supaya tulisannya itu menjadi banyak like, share, and comment, sehingga patokan-patokannya itu sudah berubah, tidak lagi kepada ketulisan motivasi kita dalam memberikan pesan, tetapi seberapa banyak orang like, share, and comment. Itu bagi kita jangan jadi tujuan. Itu alat ukur, oke, silakan untuk dijadikan sebagai alat-alat ukur tertentu untuk apakah tulisan ini semakin menebar kemanfaatan bagi banyak orang. Tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Begitu kita menjadikan sebagai tujuan, itu yang membelenggu kita. Itu yang membuat kita menjadi tidak leluasa gitu ya. Nah, jadi hemat saya teman-teman sekalian, dalam kaitan dengan kita menulis ini ya, itu hilangkanlah ya, bagi saya ya, mohon maaf, hilangkanlah motivasi-motivasi untuk dipuji, karena itu yang akan mengunci kita, itu yang membelenggu kita. Dampak lanjut dari ingin dipuji itu artinya apa? Takut untuk dikritik, takut untuk dikomentari negatif gitu. Itu yang saya katakan baper ya. Saya sudah posting dari kemarin, tidak satu pun yang like. Loh emang kenapa kalau nggak ada yang like itu? Itu hukum medsos, teman-teman coba pahami hukum medsos. Orang yang like tulisan Anda di Facebook atau di Instagram, bukan berarti dia orang yang sudah membaca dan suka tulisan Anda. Tidak selalu begitu. Orang yang like itu ya, karena foto Anda cantik gitu ya, terus kemudian dilihat oleh orang yang nonton Instagram itu ya, fotonya cantik banget, like. Dia nggak baca tulisannya isinya apa. Lah, jadi jangan GR amat ketika kemudian ada orang itu banyak like tulisan kita. Belum tentu mereka itu membaca. Sebaliknya, orang yang tidak like bukan berarti nggak suka. Ada orang yang baca, bahkan menyimpan ya. Ada, kalau
beberapa orang pembaca itu bilang begini sama saya, Pak Ca, saya sudah menyimpan tulisan-tulisan Pak Ca itu, saya copy, saya buat file sendiri biar menjadi pengingat bagi saya. Dia nggak pernah komen, dia nggak pernah like, tapi begitu membaca, dia langsung save, dia langsung simpan. Coba bayangkan. Jadi jangan kejebak oleh like, comment, share ya teman-teman sekalian. Itu yang sering saya katakan, itu membelenggu kita, itu mematikan kita gitu ya. Jadi kembalikan semuanya, nomor satunya itu kepada niat dalam diri kita. Niatkan bahwa yang kita lakukan itu menebar kebermanfaatan. Kalau saya sebagai muslim, maka saya sangat berharap bahwa karena umur saya sangat pendek, umur kemanusiaan saya diperpanjang dengan umur kemanfaatan. Umur kemanusiaannya pendek, tapi umur kemanfaatannya panjang ya. Coba bayangkan, kita nggak usah ngomongin yang luar negeri dulu ya. Kita tidak pernah ketemu dengan ulama yang bernama Buya Hamka, tapi kita membaca karyanya. Saya membaca tafsirnya, saya membaca romannya. Jadi kita tidak pernah ketemu dengan ulama Buya Hamka itu, karena beliau sudah wafat sekian waktu yang lalu, sudah sangat lama gitu ya. Tapi karya-karyanya sampai sekarang, kalau beliau nggak menulis, tidak ada yang mengenal Buya Hamka lagi gitu. Sekian banyak ulama kita yang wafat, dan kita tidak mengenal mereka karena tidak meninggalkan karya tulis. Kemanfaatannya sudah selesai, yang hanya didapatkan pada orang-orang yang dulu belajar langsung kepada beliau. Begitu beliau nggak ada, meninggal, ya sudah selesai. Tapi begitu kita menulis, umur kemanfaatan kita menjadi sangat panjang. Nah, disitulah ya, saya merasa bahwa ada pahala jariah yang bisa kita dapatkan dari menulis ini. Itu yang selalu memotivasi kita. Itu Mbak Novita. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Memang benar sih Pak, untuk teman-teman ini kadang memang ada yang sebenarnya belum menjadi diri sendiri ketika akan menuangkan tulisan-tulisannya, masih merasa wah ini nggak bagus, ini nggak bagus. Jadi memang sebenarnya harus memahami diri sendiri itu ya Pak. Yes, betul Mbak. Nah, terus Kak Ca, ini Kak Ca kan sebagai penulis dan konsultan kan pasti sedikit banyak sudah hafal lah pola permasalahan keluarga itu. Kalau seperti ini biasanya seperti ini. Itu kan pasti sedikit banyak pasti menjadi apa ya, berpengaruh mungkin pada tulisan tentang Bapak. Apakah Bapak sudah biasa dengan wah ya ini kalau masalah ini pasti nanti solusinya gini. Kira-kira Bapak dari situ ada pernah ini nggak untuk ide ketika harus menulis naskah tentang keluarga, tentang pernikahan seperti itu? Salah satu kunci ya teman-teman sekalian itu adalah jangan pernah berhenti belajar ya. Jadi saya tuh selalu berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan. Saya membaca buku, saya membaca karya-karya orang lain, saya membaca artikel-artikel baik terkait dengan tulis-menulis maupun terkait dengan dunia keluarga yang saya tekuni, maupun terkait dengan aspek-aspek teknik konseling. Saya bisa dikatakan baca buku terus-menerus gitu Mbak ya. Misalnya sekarang ini saya bepergian nih, saya sedang tidak di Jogja sekarang itu ya. Tapi saya membawa 2 buku yang target saya harus saya selesaikan selama dalam bepergian itu. Dua-duanya buku tentang teknik konseling. Jadi saya mendalami sangat saya pengen terus-menerus menambah ilmu saya. Karena saya konselor, maka saya harus mengerti tentang berbagai macam aspek konseling. Karena saya menekuni tema keluarga, maka saya juga harus banyak belajar tentang tema-tema keluarga. Karena saya juga mentor menulis, maka saya juga harus banyak belajar tentang menulis. Dan saya tidak pernah malu untuk belajar dari siapapun gitu ya. Jadi kalau kita sebagai penulis itu ya, itu udahlah jangan merasa bahwa saya sudah senior gitu ya. Itu kan masih junior, jangan begitu-begitu. Saya tidak pernah malu belajar kepada siapapun, termasuk kepada penulis yang lebih muda dari saya, termasuk penulis yang baru bisa dikatakan pemula sama sekali, yang belum pernah punya karya tulis gitu ya. Tapi saya belajar kepada siapapun. Jadi teman-teman sekalian, kuncinya adalah bahwa kita harus terus-menerus belajar, jangan berhenti belajar. Saya pernah ditanya begini, Mbak Novita, apakah penulis itu harus banyak baca buku? Lalu dia mengatakan, orang-orang yang tipenya malas baca buku kayak saya, kata orang itu apakah bisa menulis? Saya bilang bisa. Jadi membaca buku itu ya, itu adalah bab di mana kita ingin lebih profesional dalam menulis. Tuh. Jadi kalau kita itu nulisnya itu ingin yang penting bisa menulis, tanpa baca buku pun bisa. Tuliskan semua pengalaman, tuliskan semua kejadian, tuliskan semua apa yang kita lihat, tuliskan apa yang pernah kita hadapi gitu ya. Itu nggak usah baca buku apa-apa, kita bisa nulis itu setiap hari gitu ya.
boleh seperti itu, boleh saja. Tapi begitu kita berbicara tentang aspek profesionalitas, bahwa menulis ini kita juga pengen terus berkembang, kita pengen bertumbuh, kita pengen karya kita semakin berkualitas gitu ya. Mau nggak mau harus banyak membaca gitu. Jadi sepanjang kita banyak membaca itu insya Allah tidak akan kehilangan ide, tidak akan kehabisan ide, tidak akan pernah mentok gitu ya. Karena kita selalu mendapatkan ide-ide segar, bukan saja dari apa yang kita alami, tapi juga dari apa yang kita baca gitu. Bahkan hari-hari ini saya sedang mengumpulkan jawaban dari pertanyaan hal apa yang paling sulit dalam menulis gitu, Mbak Novita. Jadi saya menulis kurang lebih nanti sampai 10 seri yang saya posting di blog ruangmenulis.id, yang saya mencari jawaban dari banyak orang. Apa sih yang dianggap paling sulit dari menulis gitu ya? Itu kan jawabannya menarik bagi saya. Dan saya belajar dari jawaban-jawaban itu. Misalnya ada penulis yang mengatakan, yang paling sulit di dalam menulis itu adalah bab bagaimana memulai. Katanya begitu. Sementara ada yang lain mengatakan, yang paling sulit bagi saya adalah mengakhiri, katanya. Loh, beda-beda banget kan? Jadi ada yang mengatakan sulit mengawali, ada yang mengatakan sulit mengakhiri, ada yang mengatakan yang paling sulit itu katanya adalah bagaimana kemudian kita itu membuat bagian pendahuluan. Jadi yang lain-lain nggak sulit, tapi yang paling sulit itu kata dia adalah membuat bagian pendahuluannya itu loh. Nah, jadi saya sebenarnya belajar banyak dari orang-orang itu ya, apa sih yang mereka sebut sebagai sulit gitu. Apa sih yang mereka sebut dan kenapa itu sulit gitu. Sesuatu yang kita tuh belajar ya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah tidak akan kesulitan dalam ide, tidak akan kehabisan ide, sepanjang kita mau terus-menerus belajar. Gitu, Mbak Novita. Oke, terima kasih Pak Cap. Berarti memang kalau teman-teman nih kadang di tengah nulis itu bingung, sebenarnya kan harus lebih mendalami ya Pak, harus lebih mengerti apa yang akan kita tuliskan. Iya. Oke Pak Cap, sebelumnya ini kita bisa mungkin teman-teman minum dulu. Pak Cap mungkin mau minum air putih sejenak. Oke. Adminnya mau putar iklan sebentar. Siap ya Mbak ya. Siap. Sudah berapa momen dalam hidup ini yang aku lewati tanpa kau maknai. Ketika antusias pada hal baru, lupa nasib, bahagia atas pencapaian, dan segala pengalaman luar biasa. Bagiku, menulis bisa jadi salah satu cara memiliki kepuasan. Menulis, aku bisa merefleksikan apa yang aku rasakan dan mendefinisikan apa yang aku inginkan. Pikiranku bisa tetap sadar sekaligus berkelana dengan imajinasi. Aku akan menulis kapanpun, dimanapun, bersama kamera bersama. Ini yang selalu siap untuk melahirkan buku-buku berkualitas. Kamu ingin benar-benar berusaha ini? Kualitas dan tidak kalah dengan buku-buku yang kita miliki. Di Umera, naskah kalian akan melewati proses editing, tidak seperti kebanyakan penerbit ide yang lain yang melewati proses tertentu. Yuk, kita melalui kamera pustaka, beserta pengajaran, tata letak rapi, elegan, dan enak dibaca. Hasil cetak, jilid, dan finishing di Umera Pustaka dijamin aja. Buat buku ini berkualitas bersama Umera Pustaka. Oke, itu saya tadi iklan sebentar ya teman-teman semua. Baik Pak Cap, tadi iklannya hanya sebentar, kita lanjut Oke, lagi. Mbak. Mumpung ada waktu setengah jam. Saya kembali akan bacakan pertanyaan tadi. Oh ini Pak, dari Nazumi.
minta tipsnya. Nyuwun tipsnya untuk kami yang agak susah menulis juga harus sesuai KBBI. Kalimat-kalimat harian sering banget katut soalnya. Ya, teman-teman sekalian. Jadi begini ya. Nulis itu kita beda-bedain. Makanya tadi kita bicara tujuan itu penting. Kita coba pertanyaannya begini. Kita menulis itu untuk apa dan untuk siapa? Itu dijawab dulu. Untuk apa dan untuk siapa? Contoh nih saya ya. Saya nulis untuk masyarakat umum dalam artian tidak untuk syarat tertentu, tidak untuk kenaikan pangkat, tidak untuk persyaratan-persyaratan apapun gitu ya. Betul-betul untuk publik gitu. Nah, jadi oleh karena itu, maka sepanjang pesan saya itu sudah bisa ditangkap oleh publik, apa masalahnya gitu. Jadi saya membedakan itu dengan apabila teman-teman itu menulis untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya akademik, nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi. Kalau para guru itu nulis PTK, PTS gitu. Kemudian nulis laporan penelitian atau nulis untuk kepentingan-kepentingan kenaikan pangkat, menulis untuk jurnal-jurnal ilmiah gitu-gitu ya. Maka betul pertanyaan tadi harus sesuai KBBI gitu ya. Tapi kalau kita nulis untuk kepentingan harian kita, apalagi ada yang menulis untuk katarsis ya, menulis untuk melepaskan ruminasi gitu dalam dunia psikologi itu, nulis itu sangat banyak tujuan-tujuannya gitu ya. Kalau menulis itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu diri sendiri kayak untuk katarsis atau untuk ruminasi, itu free writing, bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau kita menulis untuk kepentingan publik dalam artian umum yang itu betul-betul kita ingin mengedukasi masyarakat gitu ya, maka yang paling penting tulisan kita itu bahasanya bisa dipahami oleh mereka. Contoh misalnya, kalau ada teman-teman yang asalnya dari Jawa, lalu kemudian ingin mengedukasi orang-orang masyarakat Jawa gitu ya, lalu muncul istilah-istilah Jawanya, lalu mereka paham, terus apa masalahnya gitu bagi saya ya, apa masalahnya? Kecuali ketika tulisan itu teman-teman nanti pengen membukukan. Kalau buku, saya membedakan dengan tulisan blog, tulisan di medsos ya, kayak Facebook, kayak Instagram, itu tulisan ringan ya, tulisan populer, tulisan ringan banget gitu. Jadi kalau itu sih nggak sesuai amat dengan PUEBI, nggak sesuai amat dengan KBBI, itu juga tidak masalah, yang penting pesan kita sampai. Tapi kalau nanti jadi buku, saya suka mengatakan begini, buku itu nanti akan diedit ya. Misalnya kalau penerbit Omera itu nanti menerbitkan buku Anda, maka dia akan mengedit. Diedit dulu oleh penerbit itu. Nah, editing itu dikerjakan oleh para editor. Saya mengatakan saya itu penulis bukan editor gitu ya. Jadi kalau tulisan saya nggak sesuai KBBI nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya penulis. Yang harus menyesuaikan nanti adalah editornya. Kalau tulisan saya nggak sesuai PUEBI nggak apa-apa. Nanti yang harus menyesuaikan adalah editornya. Nah, saya di rumah ya sekarang ya, kalau dulu enggak, kalau sekarang ini karena sudah semakin banyak tulisan, saya harus punya editor sendiri. Jadi di rumah saya punya editor sendiri, Mbak Novita. Jadi saya kalau ada tulisan-tulisan saya mau dibukukan, saya nulis aja ya. Saya nggak sesuai PUEBI ya nggak apa-apa, nggak sesuai KBBI nggak apa-apa. Selesai nulis nanti saya serahkan kepada editor saya, dia yang menyesuaikan semuanya gitu. Jadi kalau kita sebagai penulis itu ya teman-teman sekalian, sepanjang tulisannya itu tidak untuk kepentingan-kepentingan akademik, sepanjang tulisannya bukan untuk kepentingan kedinasan, itu hanya untuk kepentingan pribadi kita atau untuk kepentingan publik dalam artian mengedukasi publik secara luas, jangan terlalu khawatir soal PUEBI dan KBBI. Yang penting tulisan kita itu dipahami oleh masyarakat gitu ya. Adapun penyesuaian dengan PUEBI dan KBBI itu harus kita lakukan pada saat kita publikasinya dalam bentuk buku ya. Buku itu sepopuler apapun buku, dia harus kita sesuaikan dengan PUEBI dan KBBI, dan itu adalah tugasnya para editor gitu. Saya mengutip pendapatnya Eyang Sapardi Djoko Damono almarhum ya. Waktu saya ketemu beliau, saya bilang begini, Yang, gimana kok Eyang itu tulisannya bisa bagus banget? Kata beliau, bukan saya yang bagus, yang bagusin kan editor, kata dia. Kalau tulisan Eyang itu jelek, yang salah editornya. Jadi kalau untuk buku itu saya tidak pernah percaya diri untuk bahwa tulisan saya tanpa diedit langsung terbit. Enggak, saya enggak akan begitu. Kalau untuk buku, saya harus diedit. Makanya saya punya editor sendiri, biar dia itu yang menguasai
ngerti gaya saya gitu ya, ngerti maksud saya, ngerti gaya saya gitu. Kalau editor saya nanti beragam, nanti nggak ngerti maksud saya gitu. Tapi dengan dia menjadi editor saya, maka dia ngerti maksud saya apa. Seringkali jadi kalau ketemu sesuatu dia nggak perlu bertanya kepada saya, oh mesti maksud Pak Cah begini, itu mesti salah tulis, ini maksud Pak Cah mesti begini. Nah itu ya urusan PUEBI KBBI bukan urusan saya. Itu urusan editor gitu ya. Tapi kalau untuk tulisan medsos, tulisan blog gitu ya udahlah nggak apa-apa ya. Ada salah-salah dikit dari KBBI, salah-salah dikit dari PUEBI ya wajar-wajar saja gitu. Begitu Mbak Novita. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi tadi buat Pak itu tenang aja, di Umera ada editornya. Nah itu dia, makanya saya selalu merekomendasikan Mbak di semua kelas menulis saya selalu merekomendasikan carilah penerbit yang ada editornya. Itu patokan saya. Jadi silakan nyari penerbit masing-masing. Saya punya banyak kelas menulis. Saya tidak pernah menyuruh kamu harus ke penerbit mana enggak, tapi saya punya satu syarat. Cari penerbit yang menyediakan editor. Karena itu wajib kalau untuk menjadi buku. Kalau sekedar untuk blog, saya nggak pernah mengedit ya. Dalam artian mengedit detail gitu enggak. Cuma editing substansi. Tapi kalau sampai level buku, harus diedit oleh editor yang profesional. Begitu Mbak Novita. Terima kasih Pak Cah. Pak Cah, kemudian untuk kesibukan sebagai penulis dan konsultan itu bagaimana membagi waktunya? Maksudnya ketika Pak Cah sedang ada mungkin menyusun sebuah naskah untuk diterbitkan sebagai buku, apakah ada schedule tertentu? Salah satu minggu harus selesai satu bab atau bagaimana gitu Pak? Cara membagi waktunya untuk menulis dan sebagai konsultan? Ya, saya perlu cerita sedikit Mbak Novita. Kemarin pada tahun 2020 selama 1 tahun itu karena pandemi ya, pandemi penuh selama setahun gitu. Selama setahun dari awal pandemi Februari sampai akhir itu saya membuat 7 buku yang sudah terbit pada 1 tahun itu. Jadi 7 buku itu saya buat karena kayak apa ya? Kayak ya kita semuanya kaget ya karena kalau saya biasanya pergi-pergi terus kemana-mana, jarang di rumah, ngerti-ngerti ini di rumah terus gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mengatakan pada teman-teman, kita masing-masing itu harus punya cara untuk menjaga kewarasan kita, menjaga mentalitas kita agar tidak down, menjaga apa istilahnya itu daya tahan ya. Jadi apa itu namanya? Imunitas. Nah, imunitas. Masing-masing kita harus menjaga imunitas diri kita. Kalau sampai stres, kalau sampai depresi, kalau sampai down, maka itu menurunkan imunitas. Karena imunitas yang paling kuat itu justru datang dari jiwa kita, dari pribadi kita. Maka saya sering bilang sama teman-teman sejak awal pandemi itu, masing-masing kita harus punya cara untuk menjaga imunitas yang ada dalam diri kita, menjaga daya tahan mentalitas kita. Nah, menulis bagi saya itu jalan yang paling mudah saya lakukan untuk menjaga mentalitas itu. Jadi akhirnya saya punya target Mbak, bahwa setiap hari saya harus menulis naskah dan harus posting di blog. Kemudian saya harus bisa menciptakan buku dan alhamdulillah berhasil terbit 7 buku selama setahun 2020 kemarin. Nah, pengalaman itu bagi saya itu sesuatu yang sebetulnya menulis buku itu sangat fleksibel. Jadi tergantung kita. Contoh ya, kalau saya mengampu kelas menulis untuk membuat buku itu, saya meminta kepada para peserta itu untuk menetapkan Anda mau membuat buku berapa hari. Mau 30 hari, 60 hari, 100 hari, enggak. Masing-masing Anda yang punya waktunya gitu. Nah, begitu kita sudah menetapkan, misalnya nih, saya pengen membuat buku 30 hari. Maka dalam 30 hari itu kita breakdown dari jumlah halaman yang kita inginkan. Misalnya, saya pengen menulis buku 200 halaman. 200 halaman standar A5 ya, bukunya nanti A5. Nah, kalau bukunya A5, bentuknya full textbook, itu rata-rata satu halaman itu membutuhkan kira-kiranya adalah 1000 karakter. Kira-kira saja ya, bisa kurang 800 juga boleh, 900 sampai 1000 is okay, setiap halamannya. Saya ambil 1000 biar optimal. Nah, 1000 karakter. Kalau saya mentarget 200 halaman, berarti saya butuh 200.000 karakter tulisan saya itu. Nah, kalau saya mentarget 200.000 karakter, lalu saya bagi berapa hari? Kalau saya pengen menulis 100 hari, berarti setiap harinya saya harus menulis sebanyak 2.000 karakter. Kalau saya nulis setiap harinya itu 2.000 karakter, selama 100 hari terus-menerus, maka dalam waktu 100 hari itu saya punya 200.000 karakter, yang berarti saya bisa menjadikan itu sebagai sebuah buku. Nah, caranya adalah dengan jalan kita membuat
outline tentu saja ya. Kita bikin outline-nya supaya kalau kita nulis dalam waktu 100 hari itu nggak bingung. Tanpa outline kita bisa bingung. Kemarin sampai mana bingung. Tapi kalau kita punya outline kita menjadi tidak bingung. Nah, oleh karena itu meskipun kita itu bukan seorang penulis yang full time sebagai penulis, kita juga ngerjain macam-macam ya. Teman-teman itu mungkin ya guru, ya penulis, ada yang dokter, ada yang sekaligus penulis gitu ya. Businessman juga penulis, bahkan ada yang petani sebagai penulis. Ada teman-teman yang dulu aktif di Forum Lingkar Pena itu, dia buruh pabrik, dia juga penulis gitu. Jadi macam-macam kan kita itu ya. Artinya tidak harus bahwa kita itu adalah orang yang full time 24 jam hanya untuk menulis gitu ya. Kalau beberapa penulis internasional itu kan memang dia cuma nulis doang, cuma ya. Artinya dia betul-betul konsentrasi menulis. Haruki Murakami itu kalau nulis 6 bulan ya, 9 bulan, 1 tahun gitu. Makanya kata Haruki Murakami, nulis novel itu kayak pelajaran survival kata dia gitu ya. Karena menulis dalam waktu 6 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun itu kayak pelajaran survival yang ada di hutan itu, yang kita harus sangat punya daya tahan gitu ya. Nah itu kalau orang-orang yang memang dia tidak mengambil aktivitas lain kecuali hanya untuk menulis. Tapi kalau kita itu punya banyak kesibukan ya, bukan hanya kesibukan. Misalnya ini kalau teman-teman menjadi ibu rumah tangga misalnya gitu ya, sudah guru, lalu ibu rumah tangga ya, ngurusi suami, ngurusi anak-anak, lalu ngajar di sekolahan, tapi juga menulis gitu ya. Itu kan banyak banget tuh yang bisa kita kerjakan. Makanya nulis buku di sela-sela semua kegiatan itu tetap bisa kita lakukan. Pertama, sepanjang kita punya outline. Outline-nya sudah kita tetapkan. Itu yang memandu kita. Sehingga kalaupun nulisnya sampai berbulan-bulan, tidak masalah karena terpandu oleh outline. Yang kedua adalah kita menetapkan target. Targetnya itu misalnya dimulai dari akhir, mau berapa halaman bukunya. Kalau tadi contohnya 200 halaman, itu nanti bisa di breakdown. Kita pengen nulis itu selama berapa lama gitu ya. Kalau nulisnya itu 100 hari, ya berarti setiap hari harus menghasilkan 2.000 karakter minimalnya. Nah kalau sehari bisa nulis 2.000 karakter, maka nanti dalam waktu 100 hari akan menghasilkan 200.000 karakter, dan itu akan bisa menjadi buku setebal minimal 200 halaman. Belum ditambah pengantar, pendahuluan, penutup, daftar pustaka, dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan lebih dari 200 halaman. Nah jadi kita kalau ingin membuat supaya menulis buku itu menjadi sesuatu yang sederhana, kalau cara saya begini Mbak Novita, saya nulis itu adalah nulis untuk blog setiap hari. Nah jadi karena saya nulis untuk blog setiap hari, nanti saya tadi bilang punya editor itu ya, editor saya itu yang ngumpulin semua naskah yang sudah saya posting. Nanti kalau saya pengen buat buku, saya bilang sama dia gini, editor saya namanya Mbak Mufid, saya bilang, Mbak Mufid, saya mau nulis buku bertema parenting. Misalnya kemarin buku saya judulnya Wonderful Parenting ya. Itu ceritanya tulisan-tulisan tentang parenting itu sudah bertebaran di mana-mana, di Kompasiana, di blog Ruang Keluarga dan seterusnya. Lalu itu semuanya dikompilasi, sudah dikumpulkan oleh editor saya itu. Jadi begitu saya bilang, tolong saya pengen nulis tentang parenting, tolong semua tulisan saya tentang parenting itu dikumpulkan jadi satu. Terus kemudian diberikan ke saya. Jadi akhirnya saya dapat bahan dari dia, semua tulisan saya bertema parenting itu. Kemudian itu yang pernah saya jadikan sebagai kuliah umum ya, membuat buku dalam waktu 4 hari. Nah itu yang judul Wonderful Parenting itu. Dari mana bisa membuat buku 4 hari? Karena bahannya sudah ada semuanya. Saya sudah nulis banyak tentang parenting ya. Yang waktu menulis itu saya nggak berpikir itu nanti jadi buku kayak apa. Pokoknya nulis saja tiap hari tentang parenting. Setelah tulisannya banyak, kita kumpulin. Lalu dalam waktu 4 hari itu saya mensistematisir semua tulisan tentang parenting. Saya bikin sistematika. Lalu kemudian saya masukkan ya ke dalam sistematika itu, dalam outline itu. Kemudian saya sesuaikan. Kalau memang ada yang kurang sesuai, disesuaikan. Kurang bahan ditambahi, kebanyakan dipotong dan seterusnya. 4 hari persis ya, 4 hari 4 malam. Saya mengasingkan diri di sebuah tempat jauh dari rumah saya. Sebab kalau saya di rumah nggak mungkin. Kalau saya di rumah, bentar-bentar datang tamu, Pak saya ada. Masa saya bilang nggak ada, itu bohong namanya ya. Saya tidak akan membohongkan diri atau misalnya ngajari anak saya. Nanti kalau ada tamu bilang Bapak nggak ada, bilang gitu lah. Saya berarti ngajari bohong ke anak saya gitu. Jadi supaya saya nggak terganggu karena pengen ngejar deadline membuat buku itu, saya mengasingkan diri selama 4 hari 4 malam itu. Saya tidak buka
WhatsApp ya, kecuali tiap pagi jam 6 itu saya bilang sama keluarga saya, kalau kirim WA pagi jam 6 nanti saya buka telepon dan saya akan ngelihat pesan-pesan pada jam 6 pagi. Setelah itu saya matikan semuanya, 4 hari 4 malam, saya lembur, bikin buku dan selesai. Hari keempat itu semuanya sudah selesai karena bahan sudah ada. Saya tinggal menambah sedikit-sedikit, menyesuaikan dan seterusnya begitu. Nah itu cara ya, teman-teman bisa membuat buku dengan cara yang mudah dengan menulis tiap saat di medsos atau di blog. Nanti lama-lama tulisan itu disistematisir jadi buku, gampang ya. Begitu Mbak Vita. Oke, baik. Jadi memang teman-teman ini kalau mau nulis boleh ya Pak, medianya di mana saja. Nanti kalau misal sudah tiba waktunya dijadikan satu, nanti bisa dijadikan sebuah buku. Oke Pak Chan, pertanyaan terakhir untuk ini sudah lagi udah jam 5. Kebetulan ini kan teman-teman kamera kan kebanyakan penulis pemula Pak. Nah, permasalahan yang masih sering terjadi ini, teman-teman itu kesulitan untuk menangkap ide. Mungkin Pak Cak punya sedikit tips gimana sih agar teman-teman itu mudah menangkap ide dan mungkin peka terhadap lingkungan agar ide itu bisa muncul gitu Pak. Iya, teman-teman sekalian, saya suka mengistilahkan itu dengan point of view ya, tapi ini bukan POV-nya fiksi itu, bukan. Jadi bukan POV 1, POV 3, bukan itu ya. Tapi point of view sebagai penulis. Begini, kalau kita ini penulis, maka cara pandang kita terhadap segala sesuatu itu adalah cara pandang sebagai penulis. Contoh ya, kalau saya traveling, saya dalam perjalanan seperti sekarang ini saya bepergian gitu, maka saya bepergian sebagai seorang penulis. Artinya apa? Saya ngelihat segala sesuatu itu untuk ditulis. Kalau saya makan, makanlah sebagai penulis. Jadi saya punya tulisan dari setiap makanan yang saya makan. Kalau saya lagi melakukan satu kegiatan gitu ya, ketemu orang, ngobrol, jadilah orang yang melakukan tindakan itu sebagai seorang penulis. Saya bertemu dengan seorang tokoh misalnya, saya ngobrol dengan beliau. Kalau bagi orang lain ngobrol ya sekedar ngobrol gitu ya. Tapi kalau kita sebagai penulis, obrolan itu jadi tulisan. Saya ketemu siapa jadi tulisan, saya makan apa jadi tulisan, saya pergi kemana jadi tulisan, saya mengalami peristiwa apa jadi tulisan. Kenapa? Karena kita meletakkan diri sebagai penulis, point of view. Tempatkan dirimu sebagai penulis. Maka untuk jadi penulis itu ya, nomor 1 katakan pada diri sendiri bahwa aku penulis. Jangan malu menyebut diri sebagai penulis. Katakan pada diri kamu sendiri bahwa kamu itu penulis. Aku penulis. Jangan malu mengatakan dirinya penulis. Lalu setelah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa aku penulis, lalu milikilah point of view sebagai penulis. POV-nya bukan cara menulis novel POV 1, POV 3, tapi letakkan dirimu dengan cara pandang seorang penulis. Kamu lihat makanan itu, kalau kamu meletakkan diri kamu sebagai penulis, kamu bisa menulis makanan itu. Kamu lagi merasa jengkel dengan seseorang itu ya, kalau kamu itu point of view sebagai penulis, kamu bisa menuliskan kejengkelan kamu itu dalam bentuk yang positif, penyaluran tapi dalam bentuk yang positif, bukan memaki-maki gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas sehari-hari kita ya, apa saja kegiatan yang kita lakukan itu, sepanjang kita meletakkan diri sebagai penulis, apa saja itu bisa menjadi tulisan gitu ya. Masya Allah, ini kalau Anda point of view-nya sebagai penulis itu nyaman, apa saja bisa menjadi bahan tulisan. Lah itu ide yang tidak pernah selesai, ide yang tidak pernah habis, ide yang tidak pernah kering gitu ya, karena kita kemana-mana membawa cara pandang sebagai penulis. Anda itu ngelihat kerupuk aja ya, kerupuk ya. Anda ngelihat kerupuk itu jadi menjadi bahan tulisan. Anda waktu makan kerupuk itu ya, kerupuknya renyah ya. Renyah itu apa? Coba cari similarnya. Renyah itu apa? Senyum itu renyah. Hidup itu renyah. Atau apa saja. Jadi ketika kita menjadi, kita meletakkan diri kita, cara pandang kita, point of view kita sebagai penulis, maka apa saja bisa menjadi bahan tulisan. Gitu ya Mbak Devita. Selamat berkarya untuk teman-teman semuanya. Semoga sukses selalu. Oke, terima kasih. Menyenangkan sekali dan menarik penjelasan dari Pak Chan. Terima kasih sekali Pak. Sebelum webinar ditutup, Bapak Ibu Sewu ini mau ada sesi foto bersama dulu. Siap. Untuk teman-teman semua silahkan diaktifkan kameranya yang belum aktif. Yuk, yang belum aktif. Oke. Yuk. Siap main dari Bu Haryani, Pak Mufi, kemudian yang lain, yuk. Nah, ini ada berapa slide? Ada 4 ya? Iya. Ada 4 ya. Oke. Ada Bu Haryani, Bu Yeni mungkin.
Kalau mungkin ada yang nggak bisa ini. Baik, langsung saja ya. Yuk, yang mau foto dihitung 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide selanjutnya. Slide kedua. Jangan ada yang gantikan ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide ketiga. Ini slide ketiga ini banyak yang nggak aktif ini. Siapa ini? Ada Bu Ceria, Umi, Unik, Wulan Putri, Amin Yusi. Silakan yang belum. Bu Wahyu Lansari. Dan slide ketiga siap nggak Sekar? Ya. Yuk. 3, 1, 2, 3. Jangan ada yang dimatiin semua. Ya. Jangan ada yang dimatiin. Ya soalnya saat aku sama saat ini beda. Oke. Kemudian slide terakhir, silakan ini. Wah, slide terakhir ada Arfi, Unik, Siti Aryani, Dwi Aris, Febian, Hati, Pak Hairul, Wahyu Lansari, Tri Wiji, Umi Kulsum. Yuk. Silakan untuk slide terakhir sudah siap atau belum? Bentar ya teman-teman. Sudah? Iya, benar. Udah ya. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Untuk Kak Chan, terima kasih sekali sudah mengangkat-angkatnya mengangkat pustaka. Semoga ini webinar pada sore hari ini memberi manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua. Sampai ketemu ya. Terima kasih Pak Chan. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Jangan lupa ikuti gambar kamera pustaka ya. Naskahnya yang belum terkirim silahkan dikirimkan. Naskahnya yang belum silahkan dikirimkan. Oke. Kirim. Voucher kamera masih banyak ya. Silahkan yang mau 850.000 dapat 10 buku atau yang diskon 30%. Silahkan, masih banyak slotnya. Terima kasih, Mbak. Ya. Silakan. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Goodbye. Assalamualaikum. Kan lagi. Ya suaranya. Kita nggak bisa melakukan suara karena kita tidak menggunakan sound barangnya. Kata Mas Pian. Iya, Mas. Iya. Bentar, Mbak Mufi. Malam mingguan, Mbak. Wah, selamat malam minggu untuk semuanya. Mbak Mun dicari karo Luna nih. Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, semuanya tak pinjam ya? Pacar. Gak apa-apa, aku belum selesai baca. Abis langsung penutupan nyalip. Ya, langsung ini aja. Ya. Ya? Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya izin pamit juga, udah sore. Bye-bye. And teman-teman kita
Iya, sekarang masih mau, ceritanya bisa banget. Oh, gila. Siapa sih? Enggak bergerak. Dia jadinya kurang senyum. Laptopmu dipatein Mas. Iya, Rina kerja. Malam minggu bersama tim Omera Pustaka. Kita ngobrol bareng kata baik malam mingguan yuk. Malam minggu bagian antring ya. Tiga Kak. 33. Besok lah ya. Malam mingguan ya. Oke, Kami tuh pas mulai tuh Mbak Pacahnya tuh lagi di jalan. Jadi kita mau mulai tuh, Mbak kita ya, saya nyari tempat dulu. Tempat dulu. Jadi agak, ya Allah. Ki sampah apa gitu? Ya bagus sampah Mbak. Bentar ya. iya lumayan. Buat gue ya yuk. Gue. Aku pulang ya. Mau beri lagi ada gini. Udah. Fotonya tadi di kamera nanti dikirim. Apa-apanya. Kira-kira apa, Pak? Jangan. Iya dia lagi nyimpen. Mana headsetku mana? Nah tuh, apa tuh? Thank you ya Mbak. Yes. Thank you, Bu.